nonton hal yang membuat dia harus berputar, yang saya lakukan langsung saya suruh ganti tontonannya. Mungkin Bu Yesi, Mama Edgar mungkin bukan itu, tapi mengajarkan pada dia bahwa dia tidak harus melakukan apa yang dia lihat. Kalau dia lihat orang buka baju, nanti dia buka baju. Ibu bisa nggak? Nonton aja. Tidak usah lakukan itu. Ayo, Mama Edgarnya masih ada nggak nih? Ya, oke ya. Oke ya. Jadi yang ibu harus ajarkan, nah sekarang yang ibu harus ajarkan berarti perilaku pengganti. Ayah itu nonton aja. Tidak perlu lakukan. Brandon kalau lagi emosi memutar tangan. Memutar tangannya gimana? Menelikung gitu atau gimana nih? Ibu, Mm-mm, halo. mm-mm. Ya, cuman Ibu, kadang gini, Mm-mm, kalau mm-mm. ya, lagi cuman kadang gini, Tangannya Ibu, kalau gimana, saya kan Ibu? sudah ada Tangannya ibu, saya gimana, kan Ibu? sudah dia kalau ada lagi emosi, tangan saya yang enggak, dia dipelintir. dia kalau lagi Nah, terus emosi, tindakan tangan Ibu apa? saya yang Saya, dipelintir. Tindakan Ibu nah, apa? Tangan Terus saya tindakan Ibu apa? tangan dipelintir, sudah saya, itu saya bilang, Tindakan Ibu apa? tangan saya Yeng, ini sakit dipelintir, ya, sudah itu sakit saya bilang, sekali. sudah Oh, Yeng, Saya enggak bilang gitu. sakit ya, Enggak gitu, sakit enggak gitu. sekali. nah, Ibu Oh, lepasin, enggak. saya enggak gitu. bilang, Tidak mau. Enggak gitu, enggak gitu. saya Udah. bilang Ibu sama dia, lepasin. saya bilang Tidak sama mau. dia, Yeng, saya Udah. bilang Ibu sama dia, saya bilang sama dia, Yeng, ibu sakit sekali nih, kepanjangan. lepas. Ibu kepanjangan Gitu. ngomongnya. Nah, gitu. Enggak usah bilang sakit sekali atau apa. Ibu Nah, lepas terus ibu bilang tidak mau. Sana. Jadi kalau dia emosi, dia harus ke kamar sendiri. Jangan dia lampiaskan emosinya ke kita. Orang anaknya udah gede kok. tapi saya pernah begitu, Ibu. Saya Terus sampai pernah menghindari dia. bukan ibu yang menghindari, Saya sudah tahu. ibu suruh Nah, dia yang pergi. Jadi gini loh, ibu tapi dia menerap. kejar saya. Nah, itu dia Tapi dia kejar. nah Heeh. sekarang kalau ibunya dikejar, ibunya gimana? Pasrah. Enggak. Saya bilang, geng, duduk situ. Saya nggak mau duduk. Saya bilang begitu sama dia. Saya bilang, enggak, duduk. Terus, Sampai akhirnya yang terakhir ini ya, yang terakhir ini kejadian. mm-mm, Karena kan dia itu, pokoknya dia itu ya, dia bikin mm-mm, tangan saya. mm-mm, Akhirnya saya marah kan sama dia. mm-mm, Saya bilang, geng, kau duduk di sini, hah? Kau lipat tanganmu, jangan bergerak. Saya bilang begitu. mm. Yang saya Langsung nggak tiba-tiba dia ngerti, duduk. Dia gitu. ibu tunggu sampai beberapa menit sebelum ibu marah. Kalau saya, sejak Hmm. dia menyerang saya, dia menyentuh saya, dia apa, saya udah menunjukkan sikap. Don't touch me. Saya udah menunjukkan gitu. Nggak panjang Tapi lebar. dulu Ibu ibu kelamaan. dulu sebetulnya dia mau tak begini, kita Mm-mm, sudah larang dia, sebaiknya jangan pegang. Tapi mm. nggak tahu tiba-tiba dia bisa itu langsung tiba-tiba gitu. Nah, jadi ibu evaluasi, ibu Nah, dan yang lain, sikapnya gimana ketika dia gitu. Jangan-jangan reaksinya itu dia suka. Reaksinya itu membuat dia, aku lakukan lagi deh, mendingan aku dimarahin daripada enggak. Coba evaluasi deh. Kalau dia lagi nggak bertingkah, ibu ngajak dia ngobrol enggak? Jangan-jangan ibu cuma ngasih instruksi. Soalnya di dalam video saya lihat, ibu nyuruh dia jaga toko. Dia udah bilang enggak, ibu tetap maksa. Harus, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Jaga toko. Terus dia mau ngancem buka. Sana lah, apalah, apalah gitu kan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa sih dia nggak mau jaga toko? Jangan-jangan aktivitas itu dia nggak mampu lakukan dengan baik atau dia nggak suka atau apa gitu. Jadi ibu investigasi deh. Ada dua. Kalau dia lagi nggak bertingkah, dia diajak ngobrol atau enggak. Jangan-jangan dia pikir aku harus bertingkah supaya aku diajak ngomong. Nggak tahu, pikiran mereka kan suka kita nggak tahu. Tapi kalau dia bertingkah kayak gitu, ibu marahnya belakangan soalnya. Awalnya cuma bilang, ini sakit soalnya nih gini gitu. Itu mungkin dia suka. Kan diajak ngomong. Nah, saya mau potong nih lingkaran setan ini. Lingkaran tanpa ujung. Sebelum dia ngapa-ngapain, saya udah ngajak ngomong duluan. Tapi bukan nyuruh ya, ngajak mm-mm. ngobrol. Coba deh, jangan-jangan itu akan menghentikan dia
segala macem. Sambil ibu pikir, emosi itu datangnya dari mana? Tapi Kan? pernah baru-baru ini ya, Mm-mm, dia gini, dia pulang sekolah terlambat kan. mm-mm, Jadi saya tanya dia, Yeng, mm, saya cuma tanya dia baik-baik, Yeng, kenapa kau pulang sekolah terlambat? mm. Langsung dia pukul dinding. Saya langsung bilang, Yeng, Mami kan cuma tanya baik-baik, kenapa kau terlambat pulang sekolah? Langsung, langsung dia buka celana. Saya bilang, loh, Kalau dia buka saya sudah, celana, saya diam. kalau dia buka celana, kayaknya di apa reaksinya orang-orang, gitu nggak Saya sih? langsung, saya nggak mau peduli, saya cuekin dia. Nah, sudah, langsung tiba-tiba dia bilang, eh, dia jemput sepupunya. Ada kan Kirana namanya sepupunya. Dia bilang, jemput Kirana. Saya bilang, oh iya, kenapa nggak bilang saja? Kenapa mesti Oke. marah-marah? Jadi gini, Bilang aja begitu. jadi gini, ibu berhadapan sama remaja. Satu, Hmm. remaja kan dia. Ah, Remaja tuh ah, kan sumbunya pendek. hmm. Tambah lagi dia ABK, tambah pendek lagi. Reaksi nggak pakai mikir. Nah, kalau saya, kalau misalnya nih, eh, kenapa terlambat gitu? Terus dia marah, nggak jadi deh. Terus ibu pergi, nggak usah diperbanyak. Ya, kamu harusnya gitu. Nggak usah diperpanjang. Jadi lebih banyak, ibunya yang harus lebih banyak nahan juga karena kayak kayak saut-sautan. Saya dulu juga gitu waktu anak saya masih umur 13-15 gitu. Anak saya padahal nonverbal. Bisa loh dia marah-marah. Jadi ketika dia marah-marah gitu saya justru ngomongnya pelan sekali. Terus dia diam, terus dia dengerin. Ibu ngomong apa sih? Gitu loh. Nah, tantangan buat ibu nahan emosi juga. Karena ibu pasti kepancing. Ya Iya. kan? Setelah Bener itu, kan? setelah itu saya waktu waktu dia marah gitu kan, jadi saya menghindar menghindar. Jadi, Saya bilang jadi sudah yang berlaku buat semua naik ibu-ibu ya. makan saya gitu. Berlaku buat semua ibu-ibu. Kalau reaksi anak itu emosi, kita harus stop perhatian kita saat itu juga. Mami nggak suka kamu marah, balik badan, tinggalin. Biarpun itu mungkin membuat dia makin marah. Kenapa? Karena kita harus kasih prasyarat. Kalau lo mau ngobrol sama gue, lo juga nggak boleh emosian, gitu loh. Nah, tapi kita juga harus tahu diri. Kita emosian nggak? Kalau kita juga emosian, pasti anak kita juga akan begitu. Tektok soalnya. Nah, harus ada salah satu yang berhenti. Saya nggak mungkin ngarepin anaknya untuk berhenti. Namanya juga berkebutuhan khusus. Pasangannya ini, lawannya ini. Nah, itu susah. Kalau ibu udah terbiasa, ibu kepancing. Nah, itu bagian jangan kepancing bisa nggak, Bu? Nah, tuh PR-nya tuh. Susah banget. Saya yakin itu susah banget. Di dalam video yang panjang itu, saya juga lihat ibu ngececer terus kenapa kok nggak mau ke toko. Tapi ibu nggak menanyakan pada dia, kalau nggak ke toko kamu mau ngapain? Nggak ada itu di situ. Dia cuma tempat tidur. Ya iya, bisa jadi karena bisa jadi karena dia juga nggak tahu mau ngapain. Itu loh. Jadi kitanya juga nanti saya akan share beberapa video untuk ngasih tahu kalau ada udah remaja tuh mau ngapain aja gitu ya. Saya lanjut dulu ya Bu ya. Emang sih ribet. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.